Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Septriadi dari Prodi PJKR RPL, dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan tugas pendidikan Pancasila, yaitu Pancasila sebagai Darul Ahdi wa al Syahadah. Yang pertama, topik pembahasannya yaitu pendahuluan, pembentukan negara Indonesia, peran strategis Muhammadiyah, definisi Pancasila dan Darul Ahdi wa al Syahadah, negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa al Syahadah. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Asep yang telah memberikan waktunya untuk saya mempresentasikan materi ini. Yang pertama yaitu pendahuluan Islam sebagai risalah. Islam sebagai risalah adalah sesuatu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa prinsip hidup, moral, ibadah, akidah untuk mengatur kehidupan manusia agar terwujud kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya ada muktamar. Muktamar secara definitif adalah permusyawaratan tertinggi di Muhammadiyah yang diselenggarakan dan atas tanggung jawab pimpinan pusat. Selanjutnya ada latar belakang pandangan negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa al Syahadah. Pandangan negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa al Syahadah berangkat dari 3 latar belakang utama. Pertama, adanya kelompok-kelompok atau beberapa elemen masyarakat, terutama masyarakat Muslim, yang masih mempersoalkan relasi antara Islam dengan negara dan mempersoalkan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang kedua, adanya realitas bahwa sebagai bangsa ini secara ideologis belum merumuskan dengan sangat eksplisit dan membuat satu penjelasan akademik mengenai negara Pancasila itu. Yang ketiga, ada sebuah realitas di mana masyarakat Islam dianggap sebagai ancaman terhadap negara Pancasila itu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Hendrik. Saya Hendrik Kuswatu, Prodi PJKR, NIM 2231821008 dari kelompok 3 akan memaparkan materi pembentukan negara Indonesia, yaitu proklamasi kemerdekaan dan negara Indonesia berjiwa ketuhanan dan keagamaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan anugerah Allah atas perjuangan seluruh rakyat yang mengandung jiwa, pikiran, dan cita-cita luhur kemerdekaan. Tujuan didirikannya negara Republik Indonesia ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kelahiran dan kehadiran negara Indonesia yang berjiwa ketuhanan dan keagamaan itu memiliki mata rantai sejarah yang panjang, khususnya dengan keberadaan umat Islam dan kerajaan-kerajaan Islam di masa lampau. Di negeri kepulauan ini telah lahir kerajaan-kerajaan besar yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara seperti
Tarumanegara, Kutai, Sriwijaya, Kediri, Singosari, Majapahit, Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Siak, Demak, Demak, Pajang, Mataram, Banten, Cirebon, Pajajaran, Ternate, Tidore, Goa, Buton, Bone, Sumbawa, Bima, Pagariung, Banjar, Karangsem, Madura, Larantuka, Papua, dan kerajaan-kerajaan lainnya sebagai tonggak sejarah bangsa. Dalam perjalanan sejarah itu, peran umat Islam dan kerajaan-kerajaan Islam sangatlah penting dan strategis dalam berjuang kemerdekaan dan membentuk Indonesia sebagai negara bangsa. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya juga akan dijelaskan oleh Mukhlis. Akan menjelaskan tentang materi Pancasila sebagai Darul Ihdah wa Syahadah. Poin C yaitu peran strategis Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai kekuatan nasional sejak awal berdirinya pada tahun 1912 telah berjuang dalam pergerakan kemerdekaan dan mulai para tokohnya terlibat aktif mendirikan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Muhammadiyah memiliki komitmen dan tanggung jawab tinggi untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa. Para tokoh Muhammadiyah sejak era Kiai Ahmad Dahlan dan Nyi Walidah Dahlan sehingga sesudahnya mengambil peran aktif dalam usaha-usaha kebangkitan nasional dan perjuangan kemerdekaan. Kiprah Muhammadiyah tersebut melekat dengan nilai dan pandangan Islam berkemajuan yang menjadikan komitmen cinta pada tanah air sebagai salah satu wujud keislaman. Poin yang kedua yaitu Muhammadiyah dalam kehidupan kebangsaan maupun kemanusiaan universal berdasarkan pada pandangan Islam kemajuan menegaskan komitmen untuk terus berkiprah menyampaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis menuju peradaban yang utama. Islam ditegakkan untuk menjunjung kemuliaan manusia, baik laki-laki maupun era maupun tanpa diskriminasi. Baik, itu sekian dari saya yang saya bisa jelaskan. Mungkin untuk secara garis besarnya sendiri yaitu Muhammadiyah berperan aktif dalam memajukan kemerdekaan dan kebangsaan Indonesia. Sekian dari saya. Dan yang terakhir, materinya akan dijelaskan oleh Bu Ella. Baik, untuk selanjutnya yaitu definisi Pancasila dan Darul Ahdi Wasahadah. Terdapat 3 poin yang terpenting, diantaranya ada Pancasila secara etimologi, Pancasila secara harfiah, Darul Ahdi Wasahadah, negara kesepakatan dari perjanjian yang disepakati. Adapun secara etimologi, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari India. Itu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi, secara harfiah Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar sebagai unsur dasar negara seperti yang dimaksud dalam bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang jelas secara nyata menyatakan ialah kurang lebih sebagai berikut. Kemudian daripada itu, untuk dapat membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial,
maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Darul Ahdi artinya negara tempat kita melakukan konsensus nasional. Negara kita berdiri karena seluruh kemajemukan bangsa, golongan, daerah, kekuatan politik sepakat untuk mendirikan Indonesia. Untuk poin selanjutnya, terdapat negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa al-Sadah. Terdapat beberapa poin yang sangat penting di dalamnya, di antaranya pandangan Muhammadiyah terhadap NKRI, negara Pancasila merupakan hasil konsensus nasional Darul Ahdi dan tempat pembuktian atau kesaksian untuk menjadi negeri yang aman dan damai. Negara Pancasila yang Islami, kepribadian negara Pancasila menuju Indonesia berkemajuan. Muhammadiyah memandang bahwa negara Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 adalah negara yang ditegakkan di atas falsafah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran Islam. Sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan selanjutnya adalah secara esensi selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam dan dapat diisi serta diaktualisasikan menuju kehidupan yang dicita-citakan umat Islam, yaitu baldatun thayyibatun warobun ghafur. Negara Pancasila yang mengandung jiwa, pikiran, dan cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu dapat diaktualisasikan sebagai baldatun thayyibatun warobun ghafur tadi, yang berkehidupan, maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negara Pancasila merupakan hasil konsensus nasional Dar al-Ahdi dan tempat pembuktian atau kesaksian Dar al-Hasadah untuk menjadi negeri yang aman dan damai Dar al-Salam menuju kehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat. Tentunya dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan kebangsaan tersebut sejalan dengan cita-cita Islam tentang negara idaman baldatun thayyibatun warobun ghafur, yaitu suatu negeri yang baik dan berada dalam ampunan Allah. Negara ideal yang diberkahi oleh Allah. Tentu dengan penduduknya yang beriman dan bertakwa. Menjalankan fungsi dari kekhalifahan dan tidak membuat kerusakan di dunia adalah merupakan relasi hubungan antara Allah dan sesama yang harmonis. Mengembangkan pergaulan antara komponen bangsa dan kemanusiaan yang setara dengan kualitas takwa, setara menjadi bangsa untuk unggulan martabat yang khairu ummah. Negara Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim dalam konteks keislaman dan keindonesiaan harus terus dibangun menjadi negara Pancasila yang Islami dan berkemajuan menuju peradaban utama bagi seluruh rakyat. Dengan demikian dapat dinyatakan
bahwa Pancasila itu Islami karena substansi pada setiap silanya selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam Pancasila terkandung ciri-ciri keislaman dan keindonesiaan yang memadukan nilai-nilai keutuhan dan kemanusiaan. Hubungan individu dan masyarakat, kerakyatan dan pemasyarakatan, serta keadilan dan kemakmuran masyarakat melalui proses integrasi keislaman dan keindonesiaan yang positif itu, maka umat Islam Indonesia sebagai kekuatan mayoritas dapat menjadi uswah hasanah dalam membangun negara Pancasila ini menuju cita-cita nasional yang sejalan dengan idealisasi Baldatun Thayyibatun Warubun Qawiyun. Dengan pandangan Islam yang berkemajuan, Muhammadiyah bertekad menjadi negara Islam sebagai negara Pancasila yang berkemajuan. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada host. Dipersilakan. Terima kasih. Baik, mungkin itu presentasi dari kelompok kami tentang materi Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Asyahadah. Kurang lebihnya saya dan kelompok saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.